Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tentunya melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur setiap hari Tuhan tuntun kita dengan firman-Nya sehingga apapun keadaan hidup kita, kita kuat jalaninya. Bukan soal ada atau tidak adanya pergumulan hidup besar atau kecil yang masalah yang kita hadapi, tapi ini bicara tentang siapa yang menyertai kita. Itu kata kuncinya, ya kan? Siapa yang menyertai kita di tengah-tengah badai? Siapa yang menyertai kita di tengah-tengah pergumulan? Karena itu Yesus yang menyertai kita dengan firman-Nya. Itu sebabnya penting kita untuk tetap terus tertanam dalam firman Tuhan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan pimpin hidup kami dengan firman-Mu. Setiap hari Tuhan kuatkan, bahkan Tuhan hiburkan kami dengan perkataan-Mu. Karena itu kami rindu untuk kembali merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Yakub akan berjumpa dengan Esau abangnya, kita tahu bersama keadaan saat itu Yakub sangat ketakutan. Alkitab mencatat Yakub sampai sesak hatinya gitu ya kan. Tekanan yang begitu kuat menghampiri kejiwaannya, menghampiri hidupnya, sehingga dia bergumul sama Tuhan, saudara. Rasa takut yang dia alami, rasa takut cemas yang dia hadapi, dia tidak biarkan itu begitu saja, saudara. Tapi dia bawa itu sama Tuhan. Dan ini yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita. Tetaplah bergumul dalam doa dengan Tuhan, karena kita tahu pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Ada satu keadaan, saudara dikasih dalam Tuhan, inilah keadaan, maksud saya, inilah keadaan yang membuat Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu sebabnya tempat di mana Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan, melihat wajah Tuhan dan mengalami perubahan, tempat itu dinamakan Peniel, atau melihat Tuhan, atau perjumpaan dengan Tuhan. Kita lihat sama-sama dalam Kejadian 32 ayat yang ke-30. Alkitab bilang begini, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka saat itu namanya diubah. Ya, namanya menjadi apa, saudara? Israel. Ya, namanya diubah menjadi Israel. Nah, ketika Yakub mengalami pergumulan dengan Tuhan, melalui ketakutan yang dia alami, melalui kekhawatiran yang sangat menekan kehidupannya. Karena kan ketika mereka akan menyeberang, sudah dikasih dalam Tuhan akan berjumpa dengan Esau, maka Yakub menyeberangi dulu istrinya, Yakub menyeberangi Lea, Yakub menyeberangi Rahel bersama dengan anak-anak. Setelah itu Yakub menyeberangi ternak-ternaknya. Dan Yakub tidak langsung berangkat, saudara. Yakub bergumul dulu dengan Allah. Dan tempat itu dinamakan Peniel. Tempat di mana Yakub mengalami perjumpaan, melihat Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Dan dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga dia sanggup menghadapi. Saudara, terkadang masalah yang membuat kita takut sangat, ya, khawatir sekali. Itu adalah cara Tuhan untuk kita mengalami perjumpaan dengannya. Maka dalam hidup ini, jangan panik ketika engkau diperhadapkan dengan sesuatu yang kau pikir, waduh, selesai nih hidup gua. Aduh, gak ada jalan keluar nih. Justru itu waktunya di mana engkau melihat Tuhan. Justru itu di waktunya di mana kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan izinkan saya sampaikan hal ini, memang tidak enak didengar. Terkadang Tuhan tempatkan kita di tempat-tempat seperti itu. Di tempat-tempat yang kita nggak tahu mesti buat apa. Di tempat-tempat di mana kita gentar, kita takut karena ini di luar kendali kita, karena ini bahaya yang mengancam. Tapi saat itulah adalah saat di mana kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Saudara, saya nggak tahu apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini.
Saya nggak tahu juga apa yang kau sedang alami hari-hari. Mungkin ada ketakutan yang sangat mendalam di hatimu. Ada kekhawatiran yang sangat-sangat ada di hatimu. Namun ketahuilah, cara Tuhan membawa kita untuk melihat kemuliaan Tuhan terkadang harus melalui cara-cara seperti ini. Sehingga akhirnya kita punya yang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena Yakub ketika mengalami perjumpaan pergelutan itu dengan Tuhan, ada perubahan. Gitu loh. Yakub berubah menjadi Israel. Cara pandangnya ngelihat masalah diubah. Sikapnya dengan Tuhan diubah. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan saya percaya orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan harusnya mengalami perubahan. Bukan masalahnya diubah, tetapi karakter kita diubah. Ini kata kuncinya, saudara. Ya, bukan masalahnya yang diubah, bukan pergumulannya diubah. Mungkin masalahnya masih ada. Mungkin pergumulannya masih ada. Mungkin badai hidupnya masih ada. Tetapi kitanya diubahkan. Saudara, ketakutan Yakub ketika bertemu dengan Esau tetap akan bertemu. Namun cara pandang Yakub menghadapi Esau sekarang sudah berubah. Sikap Yakub terhadap Esau sudah berubah. Dan cara pandang itulah yang Tuhan mau kita miliki. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang Tuhan ubah bukan masalahmu, saudara. Yang Tuhan ubah bukan suamimu, bu, bukan istrimu, pak. Yang Tuhan ubah adalah cara pandang kita untuk melihat suami kita yang penuh dengan kekurangan, yang melihat istri kita yang penuh dengan kekurangan. Cara pandang kita yang diubah. Dan orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan gak peduli masih ada masalah atau enggak, masih ada pergumulan atau enggak. Yang penting kita tahu bersama bahwa saya bisa menghadapi masalah itu bukan karena masalah itu ditiadakan oleh Tuhan, tapi karena Tuhan merubah saya, melihat cara pandang saya melihat masalah itu. Dan masalah itu menjadi berkat buat kita untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini. Engkau mungkin punya ketekanan hidup, engkau punya pergumulan, engkau punya ketakutan yang sangat menghadapi hari esok. Menghadapi ekonomimu, menghadapi goncangan-goncangan usaha bisnis yang sedang terjadi. Ketahuilah, ini adalah cara Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya untuk kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jangan takut. Masalahmu tidak akan lebih dari kekuatan. Tuhan masih lebih besar dari masalah kita, saudara. Karena itu pastikan ubah cara pandang kita melihat masalah. Sehingga di tempat di mana sama seperti Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Peniel melihat Tuhan. Demikian pula ketika kita mengalami Tuhan, melihat Tuhan melalui masalah kita. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita diubahkan dari lemah menjadi kuat, dari ragu menjadi teguh, dari khawatir menjadi mantap hati untuk melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bangga memiliki Allah seperti itu. Allah yang bukan merubah masalah kami, tapi Allah yang memampukan kami melihat segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan untuk kami melihat masalah dan pergumulan kami. Bapa, hari ini kami mendengarkan firman. Roh Kudus urapi kami sehingga terus kami diperbaharui, kami diubahkan, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang sanggup menolong kami, yang sanggup merubah hidup kami. Sehingga semakin hari kami semakin mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang memerdekakan kami. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan di hari ini. Biar setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Melalui setiap ketakutan kami. Melalui setiap kekhawatiran. Melalui setiap pergumulan badai hidup kami. Kami melihat Tuhan yang menolong kami. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang membela perkara kami. Sehingga iman kami makin bertumbuh. Pengharapan kami tetap ada. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Biar Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.